korban, yang mana saya punya kewajiban untuk menjaga hak hidup daripada anak saya. Dan ketika terjadi hal seperti itu, anak saya meninggal dengan keadaan yang memang perlu mungkin saya ambil langkah-langkah untuk mencari penyebab daripada meninggalnya, karena luka-lukanya yang saya lihat seperti ada hal-hal atau mungkin korban, yang mana saya punya kewajiban untuk menjaga hak hidup daripada anak saya. Dan ketika terjadi hal seperti itu, anak saya meninggal dengan keadaan yang memang perlu mungkin saya ambil langkah-langkah untuk mencari penyebab daripada meninggalnya, karena luka-lukanya yang saya lihat seperti ada hal-hal atau mungkin perbuatan-perbuatan lain, sehingga hati saya terketuk sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya. Halo sahabat Taribunz TV, kembali lagi bersama kami di channel Taribunz TV. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru, terupdate dan juga berita tentang kasus pembunuhan Vina Cirebon. Akhirnya semua terbongkar kebohongan Ibtu Rudiana setelah Uya Kuya berhasil menghipnotis Ibtu Rudiana. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Ibtu Rudiana sampai benturkan kepala ke tembok dan menangis. Teman Eki bagikan momen terakhir saat pacar Vina itu ditemukan. Salah satu teman Eki, Frans Marbun, membagikan momen terakhir dirinya terlihat pacar Vina itu sudah tak bernyawa. Ada Ibtu Rudiana yang juga hadir di kamar mayat Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon. Frans adalah teman satu tongkrongan Eki. Ia juga sudah pernah bertemu dengan Vina Cirebon sebelum dua sejoli itu harus kehilangan nyawanya. Pengacara Ibtu Rudiana kekeh kasus Vina Cirebon sudah ingkrah. Saksi ini bongkar sesuatu yang tak beres di penyidikan tahun 2016 silam. Seorang saksi kasus Vina Cirebon sekaligus teman satu tongkrongan Eki, Frans Marbun, berani mengungkapkan hal yang tidak beres pada penyidikan tahun 2016 silam. Menanggapi pernyataan dari pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni Nasution, selama ini kasus Vina dan Eki dinyatakan ingkrah karena sudah ada penetapan hukum di sidang tahun 2016 silam, hingga membuat 8 orang menjadi terpidana pelaku pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Hal ini juga yang menjadi dasar pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, meyakini kejadian yang sebenarnya adalah pembunuhan, bukan kecelakaan. Meski demikian, pihak terpidana kasus Vina sampai saat ini masih berupaya menegaskan bahwa ada kemungkinan kematian dua sejoli itu disebabkan karena kecelakaan. Sebab beberapa bukti dianggap tidak cukup kuat untuk menunjukkan terjadinya pembunuhan. Sementara bukti kecelakaan seperti diabaikan. Belakangan muncul beragam saksi baru yang berani memberikan keterangannya soal kasus Vina dan Eki di media. Sisi tergelap Eki dibocorkan oleh teman dekat pacar Vina. Tak disangka anak Ibtu Rudiana itu ternyata teman dekat Muhammad Rizky Rudiana, korban pembunuhan dalam kasus Vina tahun 2016 silam, beberkan fakta baru soal almarhum Eki. Adalah Franciscus Marbun, pria yang mengaku sebagai teman dekat Eki, mengungkap sisi lain dari kepribadian almarhum. Secara mengejutkan, Franciscus menceritakan sisi gelap almarhum Eki semasa hidupnya. Franciscus terang-terangan menyebut jika Eki sering mengonsumsi minuman keras, bahkan obat-obatan terlarang.
Kepada TV One, Franciscus menceritakan pengalamannya di malam kematian Eki dan Vina di tanggal 27 Agustus 2016 silam. Franciscus menyebut jika sepatu dan helm yang digunakan Eki di malam itu merupakan helm dan sepatu miliknya yang dipinjam oleh Eki. Di depan ruang mayat itu ada helm yang dipakai almarhum, punya saya yang dipinjam. Sepatu saya yang dipinjam almarhum Eki sama heelsnya Vina, ungkap Franciscus beberapa waktu lalu. Franciscus sempat memastikan jika helm dan sepatu tersebut merupakan sepatu miliknya yang dipinjam oleh Eki di malam itu. Sebelumnya, Franz mengaku sempat bertemu Eki sebelum peristiwa mengenaskan terjadi. Saat Franz sempat ingin menagih helm miliknya yang dipinjam oleh Eki. Selain itu, Franz juga mengaku sering bertemu dengan Eki sebelumnya untuk sekedar nongkrong. Seminggu itu intens ketemu 3-4 kali, tapi kalau malam minggu sudah pasti biasanya ketemu, katanya. Karena kedekatannya itu, Franz secara terang-terangan mengatakan jika temannya tersebut seorang peminum atau pemabuk. Tak hanya itu, secara mengejutkan Franz juga menyebutkan jika Eki seorang pemakai obat-obatan terlarang. Pemakai juga obat-obatan terlarang. Kalau dibilang narkoba, saya nggak tahu itu jenisnya apa, tambahnya lagi. Bahkan di malam itu, berdasarkan keterangan penjaga warung, Eki sempat minta diantar untuk membeli minuman keras. Tapi kalau dibilang diminum di situ, nggak tahu saya. Setahu saya hanya diajak beli minuman doang tukang warungnya, ujarnya lagi. Menurut Franz, Eki kerap minum bahkan mengonsumsi obat-obatan terlarang jika bertemu dengannya. Sepecandu itu, katanya. Korban, yang mana saya punya kewajiban untuk menjaga hak hidup daripada anak saya. Dan ketika terjadi hal seperti itu, anak saya meninggal dengan keadaan yang memang perlu mungkin saya ambil langkah-langkah untuk mencari penyebab daripada meninggalnya, karena luka-lukanya yang saya lihat seperti ada hal-hal atau mungkin perbuatan-perbuatan lain, sehingga hati saya terketuk sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya.